Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yuti Sudaryono dengan NIM 2005525201116 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tugubang Semarang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi tata kelola perusahaan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Good Corporate Governance yang dapat disingkat GCG. Di awal, tentunya saya akan membahas mengenai pengertian dari GCG ini atau tata kelola perusahaan. Tapi sebelum itu, saya akan membahas bagaimana sih latar belakang bisa terciptanya tata kelola perusahaan ini. Nah, awal munculnya konsep corporate governance ini karena adanya tuntutan publik terhadap lingkungan perusahaan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Masalah corporate governance ini semakin menjadi perhatian publik ketika terjadinya krisis finansial pada pertengahan tahun 1997. Krisis finansial tersebut terjadi akibat dari lemahnya praktik corporate governance pada perusahaan-perusahaan di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia itu sendiri. Nah, krisis yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik tersebut bukan hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance dan lemahnya pengawasan yang independen oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pengelolaan perusahaan, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dengan investor, serta pentingnya menegakkan hukum yang lebih efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau kita ketahui sebagai good corporate governance. Nah, di sini ada pengertian GCG. Nah, pengertian ini sendiri adanya prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Nah, penerapan prinsip GCG ini atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan. Nah, tentunya dengan diterapkannya GCG ini atau tata kelola perusahaan dengan baik, maka akan mendatangkan hal yang positif bagi investor dan para pemangku kepentingan atau para stakeholder. Nah, di sini pada slide ini ada pengertian lain dari GCG itu sendiri dari berbagai macam perspektif atau sudut pandang. Nah, yang pertama di sini GCG dalam arti luas. Nah, dalam arti luas sendiri itu GCG adalah definisinya tata kelola perusahaan yang baik sebagai sesuatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, dan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, pemangku kepentingan ini ada seperti di sini kita lihat ada pemerintah, lalu di sini ada kreditur, ada masyarakat, dan ada kelompok-kelompok lainnya yang ikut berkepentingan tentunya di dalam ini. Lalu yang kedua ada GCG dalam arti sempit, yang definisinya yaitu suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan alat-alat yang digunakan untuk tentunya mencapai tujuan dan memantau kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat dalam arti sempit ada RUPS. RUPS ini rapat umum pemegang saham. Lalu BOC ini ada Board of Commissioner atau kita tahu sebagai komisaris dari perusahaan. Lalu BOD ini ada Board of Director atau kita ketahui dia ada direktur. Ya, di sini kita dapat melihat ada konsep GCG sendiri atau tata kelola perusahaan. Nah, di sini wadahnya, tentu wadah yang diperlukan adalah organisasi. Organisasi itu bisa berupa pemerintahan dan perusahaan. Lalu model. Nah, modelnya itu suatu sistem
proses, dan seperangkat peraturan, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Lalu, apa sih tujuan dari tata kelola perusahaan? Nah, dari konsep ini kita dapat ketahui tujuannya itu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Lalu di sini mekanisme dan tata kelola perusahaan. Nah, mekanismenya itu mengatur dan memperjelas hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab di antara antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Dan juga antar seluruh pemangku kepentingan dalam arti luas. Nah, di sini tentu tata kelola perusahaan memiliki prinsip-prinsip. Nah, diketahui secara umum itu prinsip-prinsip GCG sebagai yang ada di sebelah kiri, yaitu ada fairness atau perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan. Artinya tidak ada pandang bulu atau berat sebelah seperti itu. Lalu ada transparansi, accountability, lalu ada responsibility. Nah, di tengah sini juga ada 5 prinsip sesuai dengan keputusan Menteri Negara BUMN nomor ke 117 garis miring MMBU garis miring 2002. Nah, di sini yang pertama ada kewajaran atau fairness. Nah, pengertiannya sendiri adalah prinsip agar para pengelola memperlakukan pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer seperti pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal, maupun sekunder atau pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Prinsip ini yang memunculkan konsep pengedepanan kepentingan atas stakeholder dan bukan hanya shareholder. Nah, tentu ini hampir sama dengan yang prinsip secara umum tadi, fairness. Lalu kedua ada transparansi. Pengertiannya adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi lebih dalam, bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal tertentu yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutupi, maupun ditunda-tunda pengungkapannya. Nah, berarti di sini harus netral atau sesuai fakta, seperti itu. Lalu ketiga ada akuntabilitas. Nah, di sini kewajiban bagi para pengelola untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan berkualitas. Lalu di sini ada pertanggungjawaban. Lalu kelima ada kemandirian. Nah, lalu di sini ada pula prinsip GCG atau tata kelola perusahaan menurut NCG. Ya, NCG sendiri ini adalah National Committee on Governance. Dia atau organisasi ini mempublikasikan Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik. Walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia. Nah, dalam Kode GCG ini, NCG atau yang tadi kita tahu sebagai National Committee on Governance mengemukakan 5 prinsip. Menurut dia itu ada 1, transparansi, 2, akuntabilitas, ketiga ada responsibilitas, yang keempat ada independensi, lalu yang kelima ada kesetaraan. Nah, tentunya GCG ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan dan menurut Jager DKK manfaatnya sebagai berikut. Ya, di sini ada investor
institusional menaruh kepercayaan terhadap perusahaan di Asia yang menerapkan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Lalu di sini yang kedua ada adanya indikasi atau keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Lalu yang ketiga ada liberalisasi pasar finansial dan pasar modal, serta menuntut perusahaan menetapkan GCG. Lalu yang keempat ada sistem GCG dapat menjadi dasar bagi perkembangan sistem baru yang lebih landscape di situasi bisnis yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Lalu yang kelima ada GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan karena mendatangkan hal-hal yang positif. Nah, di sini manfaat GCG menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. Nah, di sini ada memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Lalu kedua ada mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Lalu yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir ada melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Nah, di sini saya akan membahas mengenai GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksananya. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Tentu yang disempurnakan di antara lain ada di sini sesuai di layar ada kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan bab 5, lalu penjelasan dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan direksi bab 7, kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan bab 2, lalu pengadaan RUPS dengan manfaat teknologi informasi yang ada pasal 77. Nah, dalam membahas tata kelola perusahaan ini, tentunya kita perlu membahas tentang wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Nah, di sini sudah saya tampilkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama ada menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan terdapat pada pasal 19 ayat 1. Lalu menyetujui pembelian kembali dan pengalihan pengambilan saham perseroan terdapat pada pasal 38 ayat 1. Lalu yang ketiga ada menetapkan besaran gaji, tunjangan anggota direksi dan komisaris
terdapat pada pasal 96 dan pasal 114. Nah, ada pula wewenang, tugas, dan tanggung jawab RUPS lainnya, diantaranya yaitu menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan, terdapat pada pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1. Lalu ada menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris, pasal 94 dan pasal 111. Lalu ada menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris, pasal 69. Lalu menyetujui dan menetapkan penggabungan laba bersih, penyisian cadangan dan dividen, serta dividen intern. Terdapat pada pasal 71 dan pasal 72. Lalu di sini ada menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan pengajuan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran persero pada pasal 89. Nah, di sini ada juga wewenang, tugas, tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi, terdapat pada pasal 108 dan pasal 114. Lalu ada bertanggung jawab rentan secara pribadi atas kerugian perseroan bila bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 114 ayat 3 dan ayat 4. Hal yang ketiga ada bertanggung jawab rentan secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Pasal 114. Lalu ada pula wewenang Dewan Komisaris, yaitu diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris, terdapat pada pasal 121. Di sini pula ada wewenang, tugas, dan tanggung jawab Dewan Direksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di sini ada yang pertama, wajib membuat laporan tahunan, pasal 100 ayat 1B. Lalu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, pasal 98. Lalu wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, pasal 100 ayat 1A. Ada pula wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari Dewan Direksi lainnya, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan, pasal 92. Lalu bertanggung jawab rentan dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, pasal 77. Pasal 97. Lalu wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perseroan lainnya di tempat kedudukan perseroan, pasal 1C dan pasal 2. Lalu yang terakhir ada wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan, pasal 102. Nah, masuk di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ khusus dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau organisasi ya di sini. Nah, meskipun ketentuan mengenai organisasi perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Nah, di sini ada 4 organ pelengkap penerapan tata kelola perusahaan yang baik menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavanda. Di sini yang pertama ada komisaris independen, yang kedua ada direktur independen. Nah, di sini apa sih tugas
komisaris dan direktur independen, saya akan membahasnya lebih jauh. Nah, komisaris dan direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan perbandingan jumlah suara pada pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Kepentingan pemegang kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi, komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan profesionalisme demi kepentingan perusahaan. Nah, kembali, berarti diangkatnya komisaris independen dan direktur independen semata-mata demi perkembangan atau kepentingan perusahaan. Lalu di sini ketiga ada komite audit. Nah, Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal, penyelewengan, dan kelalaian yang dianggap para direktur dan komisaris yang menandakan kurangnya pemadaian fungsi pengawasan. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati dalam Indra Surya dan Yustia Vandana, tugas, tanggung jawab, wewenang komite audit adalah membantu Dewan Komisaris. Di antara lain, mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai prinsip tanggung jawab, lalu meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan, prinsip transparansi, lalu mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajiban biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal atau prinsip akuntabilitas. Lalu yang keempat ada mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit, prinsip tanggung jawab. Nah, selanjutnya Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota komite audit. Nah, syaratnya diantara seperti berikut. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Komite audit terdiri atas sekurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota berasal dari luar intern atau perusahaan publik. Lalu yang ketiga adalah memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat ada salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Lalu yang kelima ada memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Lalu yang keenam ada bukan merupakan orang kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan 8A2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Lalu ada bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik
dalam 1 tahun sebelum diangkat komisaris. Lalu yang ke-8, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya, saham tersebut wajib mengalihkan pada pihak lain atau orang lain. Lalu yang ke-9, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham. Lalu tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Nah, lalu tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama. Lalu yang terakhir syaratnya itu sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris perusahaan audit. Di sini yang keempat ada sekretaris perusahaan. Nah, tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif atau puncak suatu perusahaan seperti direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya. Nah, fungsi utama sekretaris eksekutif lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain menyangkut pengalihan atau pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi, surat masuk, dan surat keluar. Lalu penerimaan telepon, pengurusan tiket, dan dokumen berjalan, dan sebagainya. Nah, jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Nah, tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Nah, aturan yang berkaitan dengan sekretaris perusahaan ini dapat dilihat antara lain pada 1. Keputusan Ketua BPPAM nomor 63 tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik. Lalu yang kedua dapat dilihat pada keputusan direksi BEC nomor 339 tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang GJG dalam BUMN atau tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN. Nah, pada awalnya tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan peraturan yang ada dapat dibedakan menjadi 3 jenis bentuk hukum BUMN, yaitu persero, lalu perusahaan umum atau perum, dan perusahaan jawatan atau perjan. Nah, menurut Jaeger DKP, selanjutnya mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Nah, di sini ada belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN dapat kita lihat pada layar kita saat ini. Di situ yang pertama adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Dua, ada intervensi pemegang saham secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN. Lalu yang ketiga ada transaksi bisnis
dengan pihak luar yang dilakukan manajemen tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham. Nah, selain itu pula ada pula contoh penerapan yang juga belum efektif, diantaranya penyusunan pas servis liabilitas yang sangat menguntungkan direksi dan komisaris, tetapi sangat membebani BUMN. Tentu ini merugikan. Lalu direksi melakukan strategi diversifikasi atau ekspansi untuk meningkatkan ukuran perusahaan demi prestis dirinya tanpa memperhatikan dampak pada kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya, terlalu kuatnya pemegang saham sehingga dalam pemberian paket remunerasi tidak merangsang direksi untuk mengeluarkan usaha terbaiknya bagi kepentingan BUMN. Nah, lalu yang terakhir, pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja dan adanya penyalahgunaan fasilitas BUMN untuk manajemen. Nah, di sini contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan setelah diterapkannya prinsip-prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum adanya GCG itu tidak adanya komite audit seperti tadi, empat organisasi yang turut berpengaruh. Lalu sesudah di GCG, lalu dibentuknya komite audit tentu. Lalu di sini sebelum adanya GCG, kurangnya berfungsi organ satuan pengawas intern. Lalu sesudah ada GCG ini, berfungsinya organ satuan pengawas intern. Lalu sebelum adanya GCG, kurangnya perhatian direksi dalam menyusun laporan keuangan. Namun setelah adanya GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, perhatian direksi dalam menyusun laporan keuangan sudah mulai berkualitas atau mulai meningkat. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana sebagai instrumen keuangan jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga penunjang pasar modal, antara lain di sini ada Bapepam LK atau Bapepam lembaga keuangan, lalu ada bursa efek, ketiga ada lembaga clearing, lalu keempat ada emiten, lalu kelima ada underwriter, keenam ada investor atau calon investor tentunya, lalu ketujuh ada akuntan publik, kedelapan ada notaris, ke-9 ada konsultan hukum, dan ke-10 ada konsultan keuangan. Nah, peraturan tata kelola yang sehat yang ditunjukkan kepada lembaga penunjang. Di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, di sini membahas tentang atau berkaitan dengan prinsip transparansi, pengungkapkan informasi penting seperti hak memesan efek terlebih dahulu, benturan kepentingan tender, penggabungan usaha, peleburan, pengambil alihan, dan sebagainya. Lalu di sini ada peraturan Bapepam nomor 9D.1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, terutama yang menyangkut prinsip keadilan antar investor. Lalu di sini ada peraturan Bapepam nomor 7.G.2 tentang laporan keuangan. Nah, terutama hubungan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu di sini ada peraturan Bapepam nomor 9.E.1 tentang benturan kepentingan transaksi. Nah, hal ini tentu bertujuan untuk menjamin transaksi dijalankan secara independen, jujur, dan tidak merugikan pihak lain untuk atau ya tidak dicampur dengan urusan lain. Lalu di sini ada peraturan Bapepam nomor 9.E
E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan atau yang biasanya dilakukan oleh perusahaan terbuka. Nah, hal ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang terakhir ada Peraturan Bapepam nomor 9.G.1 tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan publik dan emiten. Ini berkaitan erat dengan hukum persaingan usaha yang menyangkut prinsip keadilan. Lalu pada slide ini saya akan menjelaskan tentang GCG, perbankan di Indonesia, atau tata kelola perusahaan yang baik di perbankan di Indonesia. Nah, setelah krisis moneter, untuk memulihkan perekonomian Indonesia, dikeluarkanlah Peraturan Bank Indonesia nomor 8/PBI/2006 tentang implementasi GCG atau tata kelola perusahaan yang baik oleh bank-bank komersil. Nah, di sini isi peraturan Bank Indonesia tadi. Secara garis besar, peraturan ini mengatur prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan sesuai dengan pasal 1 ayat 6. Lalu tujuan implementasi GCG pasal 2, jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. Bab 2 pasal 4 sampai pasal 18. Lalu jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi. Bab 3 pasal 19 sampai 37. Lalu di sini komite. Bab 4 pasal 38 sampai pasal 48. Nah, ada pula kelanjutan isinya antara lain ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal, lalu implementasi manajemen risiko, ketentuan dana, rencana strategis bank, aspek transparansi kondisi bank, konflik kepentingan dan pelaporan internal, laporan dan asesmen implementasi GCG, implementasi GCG di cabang luar negeri, lalu ada sanksi-sanksi, lalu ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, mungkin sekian materi tentang tata kelola perusahaan yang baik yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan di atas dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.